Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kali ini akan membahas mengenai parsing data. Parsing data ini sangat penting bagi aplikasi untuk akuisisi data dari sensor. Ini karena tipe data yang dikirimkan sensor ke PC itu berbeda-beda. Dan juga terkadang satu sistem, bukan terkadang seringnya ya, satu sistem itu terdiri atas banyak sensor yang akan kita ambil datanya. Sehingga dengan demikian, kita perlu memilah-milah data tersebut sehingga satu data kita memang milik sensor tersebut. Dipastikan seperti itu ya. Nah, cara mengatur alur itu dibahas dalam bab ini, parsing data. Jadi bab yang sangat penting ya, selain akuisisi data. Kemudian kita akan membahas mengenai apa itu parsing data. Sebetulnya parsing itu sederhananya mengurai ya. Mengurai satu data. Satu deretan data, kita urai mana bagian data ini untuk berupa data apa, ini berupa data apa, ini berupa data apa. Contoh kita kadang-kadang kalau dalam SMS tuh ada rek spasi itu ya. Itu sebetulnya kenapa ada rek spasi, kemudian klik 4 digit misalnya ya, atau rek spasi, nama, pagar, dan seterusnya. Itu supaya nanti ketika data itu masuk, itu sudah diurai. Mana yang berupa nama, mana yang berupa pekerjaan, misalnya mana berupa nomor KTP dan sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai parsing data pada Arduino dan parsing data pada Visual C#. Kenapa membahas Arduino juga? Karena memang nanti data itu kan dikirim dari Arduino. Nah, jangan sampai nanti Arduino mengirim data A, kemudian kita tidak memparsingnya, tidak mengurainya, sehingga kita tidak bisa membaca data tersebut dalam C#. Jadi nanti datanya ngaco gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Walaupun pada pelajaran ini memang tidak fokus pada Arduino, tapi hanya pada C#-nya saja ya. Tapi untuk pengenalan saja untuk Arduino-nya ya. Nah, ada 2 contoh yang akan dibahas dalam bab ini tuh bagaimana memparsing tipe data dan bagaimana memparsing paket data. Contoh-contoh lainnya dapat dilihat di internet ya, ini saya hanya bahas 2 contoh saja. 2 contoh parsing ya. Yang pertama, parsing tipe data. Nah, dalam kode bilangan ANSI itu dia memiliki satu karakter, itu memiliki bilangannya masing-masing ya. Kode bilangannya masing-masing. Seperti dibahas sebelum bahwa komputer kan hanya mengenal 1 dan 0 saja. Nah, dia tidak mengenal huruf A, huruf B, huruf C dan seterusnya, spasi, enter dia tidak mengenal. Dia hanya mengenal 0 dan 1. Nah, bagaimana 0 dan 1 ini diterjemahkan dalam bentuk karakter, dalam bentuk spasi, dalam bentuk kurung dan sebagainya. Ada juga kode ASCII ya. ASCII ini 7 bit ya. 0 sampai 127. Contoh misalnya kita lihat kalau spasi, kalau kita ketik spasi di keyboard, pada dasarnya dia mengirim angka 32. Desimalnya, heksanya 220, oktalnya 040. Nah, kita kan sudah pernah membahas tentang heksa ya. Seperti itu ya. Kemudian misalkan huruf A besar, dia 65. Nah, ini komputer seperti ini, dia tidak mengenal huruf A, dia hanya mengenal 65 dalam bentuk bit-bit 1010. Nanti kita akan bahas ya, bagaimana menerjemahkan bit-bit tersebut. Nah, kita akan memakai, ini saya akan demonstrasikan bagaimana menggunakan sebuah software yang sebetulnya mirip dengan Arduino Serial Monitor.
Cuma di sini lebih komplit ya. Bisa memilih tipe bilangannya. Ada ASCII, ANSI, hexa, unsigned integer 8, integer 8. Unsigned integer berarti dia bilangannya selalu positif ya. 0 sampai 255. Kalau integer 8 berarti integer 8 bit. Berarti dia minus 127 sampai plus 127. Kalau unsigned integer itu berarti 0 sampai 255. Kemudian ada ini juga unsigned integer 16, ASCII, binary, nibble, float, dan seterusnya. Kalau di Arduino Serial Monitor yang kita bahas sebelumnya, itu kan hanya mengandung ASCII saja ya. ASCII atau ANSI saja berupa karakter. Nah, kalau kita demokan nih, ini saya masukkan Arduino ya. Saya plugin Arduino Uno pada kasus ini, atau Arduino apa saja tidak ada masalah ya. Kita masukkan programnya. Nah, kita jalankan programnya. Kemudian kita juga jalankan program real term ya. Real term ini dapat ditemukan di internet juga banyak download ya, atau di e-learning juga sudah ada. Ini yang lalu nih kita hapus saja. Oke. Kita akan mengirimkan Arduino akan mengirimkan berupa byte I. Byte-nya di sini ya. Byte ini kan sebuah tipe bilangan yang 8 bit ya. 8 bit. Kemudian dia mengirimkan secara berterusan berupa serial write I. Delay 1000. Berarti 1 detik ya kalau 1000. Jadi dia kirim I terusnya dengan bilangan yang sama. Nah, ini kita set misalnya I-nya 130. Nah, perhatikan kita bukan pakai print line ya, bukan pakai print line, tapi pakai write. Kalau pakai print, itu datanya dalam bentuk karakter langsung, atau dalam bentuk string. Tapi kalau I ini data realnya, bilangannya yang akan dikirim. Contoh misalkan 130. 130 kalau kita lihat di kalkulator, ini ada kalkulator ya. Di Windows kita ada kalkulator kan. Nah, ini pilih dulu kan ada pilihan standar seperti ini ya. Kemudian pilihan scientific programmer, ada banyak kan. Kita pilih yang programmer. Ini kan bilang hexa, desimal, oktal, binary. Nah, desimal ini 130, ini kan 130 desimal nih. 130. Nah, berapa binary-nya? Binary-nya ini 10000010. Jadi apa yang dikirim oleh Arduino ke C# itu aktualnya bit-bit ini. 1 berarti high ya, tegangan 5 volt, 5 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt gitu ya. Ini pelajaran serial kemarin ya. Ini datanya nih ada 8 bit. Ini data real yang dikirim berupa tegangan-tegangannya ini. Dikirim oleh Arduino ke PC dengan perintah serial write. Oke. Ini kita pilih COM-nya, jangan lupa COM-nya COM 4 ya. Nanti COM-nya bisa berbeda-beda ya. Kita upload ininya, programnya ini, sampai dia selesai. Nah, kita pilih di sini. Ini tidak muncul apa-apa ya. Kenapa? Karena Arduino tidak mengenal. Beda halnya kalau kita kembali ke sini ya. Nih. Kita misalkan huruf A, kita ingin huruf A. Huruf A itu desimalnya 65. Desimalnya 65. Maka kita nih ya, A desimalnya 65. Kita pilih 65.
Upload lagi. Oke, dan uploading. Kemudian kita lihat. Nah, huruf A yang keluar kan, A terusnya. Yang kita kirim 65. Yang muncul A. Kenapa? Karena bilangan 65, angka 65 itu kalau diterjemahkan ke dalam karakter maka akan jadi A. A besar ya. Kalau A kecil beda lagi nih, A kecil ya berarti dia 97. Ini kalau kita A kecil 97. Upload lagi. A kecil kan. Nah, kenapa tadi kita pilih 130 itu tidak ada apa-apa? Karena 130 itu di sini ada 130, di sini nggak ada ya, nggak ada. Atau kalau di ANSI itu 130 ya berupa ini nih. Tapi kalau Arduino kan tidak, dia pakai ASCII kan, ya tidak ada. Nah untuk itulah perlunya satu software yang general ya, yang tidak hanya menampilkan karakter seperti ini nih. Kalau karakter seperti ini dia paling ujung itu 127 kan, kalau pakai Arduino. Nah kita memerlukan software yang kita pas dulu, yang namanya Realtorm. Ini gratis ya. Nah oke. Yang pertama kita pilih dulu portnya. COM4 udah bener ya, COM4 ini sudah benar. Kemudian ininya baud rate-nya 9600. Tadi ini udah bener, 9600 pilih. Ini angka-angka baud rate ya. Nah, kemudian parity-nya kita kan non ya, kemudian 8 bit datanya, stop bitnya 1, sudah ini tidak ada yang perlu diubah-ubah lagi sebenarnya. Kemudian display. Di sini tunggu. Di sini sudah terkoneksi port 4 57600 8N1. Ini baud rate-nya masih salah nih. Masih 57600. Padahal kita tadi pilih kan 9600. Ini perlu di change dulu. Klik. Nah, akan jadi berubah tuh. Ya kan? Ini muncul angka sendiri. Muncul angka lain. Nah, kemudian apa yang ingin kita lakukan yaitu kita ingin dia akan mengirim 130 itu berupa angka real ya, angka 130. Nah, kita bisa display sebagai angka juga. Ini byte kan sama dengan unsigned integer 8 kan. Klik. Nah, maka muncullah 130. Sebetulnya data yang dikirim oleh Arduino ke PC, ke Realtorm ini itu tidak berubah. Cuma cara Realtorm menampilkan data itu yang menentukan tampilan yang ada di layar ini. Kita clear dulu. Nah, kalau si Realtorm menampilkan dalam bentuk hexa, maka akan muncul 82. Kenapa 82? Karena kita lihat kalkulator lagi. 130 desimal, klik desimal, 130. Berapa heksanya? 82 kan ini heksanya. Kalau kita pilih hexa, ya berarti keluarnya 82. Kalau kita pilih binary, biner, ini keluarnya nih. Yang tadi di kalkulator kan. Binary ini kan. 105 kali 10. Ini 105 kali 10 ya kan. Jadi software ini lumayan membantu, sangat membantu untuk menerjemahkan apa yang dikirim oleh microcontroller. Bisa dipahami ya. Apakah data yang dikirim oleh Arduino berubah-ubah? Enggak kan? Kan datanya dikirim ini saja nih dari tadi. Tapi kalau diterjemahkan sebagai hexa akan muncul 82. Diterjemahkan sebagai binary akan muncul 105 kali 10. Bila diterjemahkan sebagai ASCII akan menjadi ANSI ya, ANSI akan menjadi ini nih. Yang seperti bahasa Perancis ya. Atau kalau orang Sunda ini namanya taling ya.
ada e pepet, ada e taling. Di bahasa Sunda tuh ada lebih detail daripada bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan huruf e itu nggak tahu bacanya e atau e. Nah, kalau bahasa Sunda tuh ada kapan dibaca e, kapan dibaca e. Ada e taling, ada e pepet. Kalau laki-laki namanya endang. Kalau perempuan namanya endang. Tulisannya sama, sama-sama ENDANG. Laki-laki endang, perempuan endang. Nah, jadi jangan salah nanti ada laki-laki Sunda namanya endang dipanggilnya endang, itu salah. Atau perempuan orang Sunda namanya endang, dipanggilnya endang. Itu nanti marah orang ya. Oke itu ya. Sampai sini. Nah, kemudian oh ya ini sudah nih, kita pilih sebagai binary munculnya ini kan. Kita pilih sebagai heksa munculnya 82, tadi sudah. Yang dikirim ini saja kan, tidak berubah kan. Nah, sekarang dikirim sebagai integer 8. Ini kita belum coba tadi di Arduino-nya. Nah, ini mana real time. Nah, ini. Oke, ini clear dulu. Nah, byte ini kan sebetulnya setara dengan unsigned integer 8. Jadi 8 bit, tapi nilainya 0 sampai 255. Nah, kalau dia dianggap sebagai integer 8, berarti integer 8 bit. Berarti dia range-nya kan minus 127 sampai 127 kan. Maka akan dianggap sebagai minus 126. Ini kalau kita lihat di kalkulator ya. Kalkulator. Ini kita 130 min ya. Lihat binary-nya tuh. Yang depannya nggak usah dilihat ya. Ujung belakang 8-nya saja yang dilihat. Itu 0 1 1 1 1 1 1 0. Berarti 0 satunya 6 kali 0 lagi. Mohon maaf. Ini bukan itu maksudnya. Jadi bukan minus 130 tapi minus berapa nih? Minus 126 ya. Minus 126. Nah, ini. Oke ya, ini lihat belakangnya saja. 8 angka di belakang. 105 kali 10. Sama kan dengan ini kan, dengan yang tadi. Dengan binary yang tadi. Ini kalau kita pilih dia binary, kan sama dengan ini kan. 1 05 kali 10. 1 05 kali 10. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam integer 8, hasilnya minus 126 dengan angka yang sama. Nah, jadi nanti hati-hati ya. Ketika menerima data dari Arduino, ini datanya berupa apa sebetulnya sih? Bitnya nih berapa nilainya sih? Ya kalau kita orang elektro ya perlu diperhatikan hal ini ya. 1010-nya. Ini keunggulan orang elektro dibanding orang informatika. Kita bisa tahu sampai level tegangannya itu berapa sih? Angka yang dikirimkan itu. Kemudian kalau dianggap sebagai unsigned integer 16. Nah, ini kita lihat Arduino-nya. Mana real term-nya? Ini clear. Ini kita tidak ubah Arduino-nya ya. Nah, kita anggap sebagai unsigned integer 16. Maka menjadi 33.410. Kenapa demikian? Ini kita pakai kalkulator lagi. Kita masuk ke binary ya, kita clear dulu. Tadi kan yang dikirimkan itu berupa 8 digit ya. Nah, kita masukkan ke Word dulu sebentar ya, kita jalankan Word. Nah, yang dikirim oleh Arduino kan aktual tegangannya kan 1, 0,5 kali 10. Kemudian delay 1 detik. Kirim lagi.
Di 1 detik kirim lagi. Di 1 detik kirim lagi terus gitu kan. Nah, ketika dia menerima si real time itu menerima data ini, dia belum menerjemahkan data tersebut. Kenapa? Karena yang diminta itu kan dia unsigned integer 16 bit. 16 bit ya. Berarti dia menerima 16 bit dulu. Sedangkan kalau Arduino ini mengirimkan ini 8 bit ini, 8 bit, delay 1 detik, 8 bit, 1 detik, 8 bit, delay 1 detik, 8 bit, dan seterusnya. Ketika detik pertama dia masih menerima 8 bit, tidak akan dia terjemahkan. Detik yang kedua, dia menerima 8 bit lagi kan, maka genaplah 16 bit yang dia terima. Maka 16 bit ini digabung oleh dia. Digabung menjadi 1, klub digabung. Yang 2 ini digabung lagi jadi 1. Sehingga data ini kalau kita terjemahkan, ini ya, kita copy, ini 16 bit ya kalau dihitung. Ini kalau kita hitung di kalkulator, binary, kita ingin terjemahkan dalam desimal berapa sih? Ini kita paste di sini. Nah, 105 kali 10, 105 kali 10 ya kan. Ini desimalnya kan 33.410 kan. Binary-nya ini desimalnya 33.410. Ini sama dengan ini kan. Ya. Nah, perhatikan. Kalau tadi kan muncul per detik nih. 1, 2, 3, 4, 5 per detik ya. Nah, kalau kita pilih ini, itu akan muncul per 2 detik. 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya kan. Kenapa? Ya karena tadi. Karena ketika dia baru dapat 8 bit, dia tidak akan mengolah data itu. Dia akan menunggu sampai dia mendapat 16 bit. Sampai ini. Nah, menunggu 16 bit ini kan dia perlu 2 detik kan. Detik pertama, detik kedua. Perlu 2 detik. Jadi 2 detik tampilkan. 2 detik tampilkan gitu. Padahal data yang dikirim oleh Arduino sama segini-segini juga kan. Tapi ketika kita komputer itu real time atau sysap menerjemahkan sebagai 16 bit, maka data ini akan jadi ngaco. Kita ngirimnya 130 kok tampilannya 33.000, itu kan jadi ngaco. Nah, jadi kita sebagai engineer jangan sampai data itu ngaco, kan gitu tujuannya. Makanya kita harus tahu dalamnya gimana sih nih. Si mikro ngirim tuh datanya berupa apa sih? Dan kita menerjemahkannya bagaimana sih caranya. Nah, kita harus tahu itu, ya. Mungkin mikronya nggak salah, kita menerjemahkan yang salah. Mikronya ngirimnya unsigned 8, kita menerjemahkannya unsigned 16. Jadi begini datanya yang kita baca. Padahal salah. Ya, bisa dipahami ya. Ini parsing tipe data. Atau bisa jadi kita pakai integer 16 yang negatif, nanti munculnya minus 32.000. Tadi kan unsigned integer 16 positif ya, ini sekarang bisa negatif. Jadi segini lah ini. Atau kita ngirim lagi dalam bentuk float 4. Menerima dalam bentuk float 4. Float 4 itu dia memerlukan 32 bit. Jadi kalau kita ngirim 8 per detik, 8 bit per detik, 8, 8, 8, 8 sampai 4 kali baru dia menerjemahkan. Kita coba ya. Kita jadikan float 4. Nih. Setelah dia muncul 1, 2, 3, 4 baru muncul. 1, 2, 3, 4 baru muncul data ya kan. Oh ya, ini ada perintah serial write, ada perintah UDR dan segala macam ya, UDRE, UCS. Nah, kalau seperti ini nanti akan dibahas di pelajaran sistem mikrokontroler dan antarmuka semester 2 ya. Seperti ini. Ini register-registernya ya. Nah, kita untuk kali ini kita pakai serial write dulu. Bukan serial print ya. Kalau serial print beda lagi nih, kita lihat di sini nih serial print. Kita coba saja dulu ya serial print gimana sih. Print.
Sebelum kita upload jangan lupa nih dimatikan dulu ininya, serial portnya. Tidak harus matikan real time tapi portnya nonaktifkan dulu. Karena seperti pelajaran yang sebelumnya, tidak bisa port yang sama-sama COM4 nih, sama-sama COM4 dipakai oleh 2 software yang berbeda. Maka kita close dulu ininya nih, klik yang ini nih. Ini akan jadi close. Maka di dalamnya, di bawahnya itu tidak ada apa-apa kan. Port closed, ya kan. Nah setelah portnya tuh di close, baru kita program ini. Tadi kan write, sekarang print. Apa sih print itu, ya kan? Kita bisa lihat sini nih. Print 130. Oke, sudah selesai dan uploading, maka kita buka lagi. Kita jadikan sebagai, nah kok keluar ini sih? 495148. 495148. Oke, kita close dulu. 495148. Kita lihat di sini di ASCII. 4951. Ini kita sini ya. Tadi mana sih? Nah, ini. 49 apa ininya? 49. Bilangannya 49. ASCII-nya 1. 1, ya kan? Sekarang 51. 51, 3. Ini 1, ini 3. 48. 0. 0. Jadi 1, 3, 0 gitu. Pas kan? 49 tuh karakternya 1, 51 karakternya 3, 48 karakternya 0. Jadi yang dikirim Arduino sebetulnya bukan 130. Ternyata yang dikirim itu dia mengirim 3 karakter, yaitu karakter 1 angkanya 49, karakter 3 angkanya 51, karakter 0 angkanya 48. Ini kalau kita klik ANSI, kita buka dulu ya formnya. Muncullah betul 130, tapi ini 130 ini sebetulnya terdiri atas 8 kali 3, 24 bit ya. Gitu. Jadi agak hati-hati ya di sini ya. Sebetulnya yang dia kirim tuh bukan 130 berupa 8 bit, tapi yang dia kirim itu 3 karakter. 8 bit, 8 bit, 8 bit. Ini kalau pakai binary ya. Tuh. Sekali kirim 24 bit kan? 24, 24, 24, 24. Sehingga nanti jadi boros data. Jadi berbeda antara kita print I dengan write I, ya kan? Kalau write itu dia mengirimnya hemat. 1 kali kiriman itu cuma 8 bit data yang dikirim. Kalau pakai print dia kirimnya ya sesuai dengan karakternya. Kalau 130 berarti karakter 1 8 bit. Karakter 3 8 bit. Karakter 0 8 bit. Jadi totalnya 24 bit, boros ya. Ya kita ini lagi. Bisa dipahami ya. Kita upload lagi. Kemudian tadi sampai mana? Oh ya ada lagi. Saya mau mendemokan satu hal lagi yang sering kita pakai juga, print ln ya. Tadi kan ada print. Sekarang print ln. Ada ln-nya nih, ada new line. Berarti enter kan? Enter itu sebetulnya itu memerlukan 16 bit. Kita akan lihat di sini. Jadi ini paling boros yang ini. Kalau write itu 8 bit yang dikirimkan. Kalau print itu sesuai dengan karakternya ya. Kalau ada 3 karakter ini kan 1, 2, 3 ada 3 karakter berarti 24. Kalau cuma 2 karakter berarti 16. 1 karakter berarti 8 bit. Itu kalau print. Kalau print ln ditambah lagi 2 bit. 2 byte ya. 16 bit tambahan untuk enter. Enter itu apa sih sebenarnya? Enter itu sebenarnya kembali lagi ke ASCII nih. Enter. Enter itu sebetulnya gabungan dari karakter CR dan LF. CR itu carriage return. Jadi dia kembali ke bagian kiri ya.
kalau di layar itu bagian kiri, LF itu new line, dia pindah ke bawah. Kan kita klik enter gitu kan, ke kiri dan ke bawah kan. Jadi CR ini 13, LF ini 10. Maka akan kita lihat di sini. Ini kita akan demokan. Sekarang print LN ya, 130 tuh keluarnya berapa sih? Kita upload. Oke, selesai. Setelah ini selesai baru kita bisa buka kom ini ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, dia mengirim 5 jadinya sekarang kan. 5, 5, 5. Nah, kita lihat nih. Ini tadi karakter berapa? 49. 49 itu 1 ya kan. 51 itu karakter 3. 48 itu karakter 0. Ini ya. 1, 3, 0, enter. Enter itu tadi berapa? 13 dan 10 ya kan. 13 ini nih. Dan 10. Itu enter. Kalau kita display sebagai ini, sebagai ANSI, ya nanti benar 130 enter, 130 enter, 130 enter. Display sebagai hexa, ini. Sebagai ANSI integer 8, ini. Karakter 1, karakter 3. Jadi boros banget ya ngirimnya. 1 byte kan 8 bit, jadi ngirimnya 8 kali 5, 40 bit. Jadi untuk mengirim ini dia perlu 40 bit. Kalau pakai write hanya perlu 8 bit. Kalau pakai print hanya perlu 24 bit. Kalau pakai print LN akan perlu 40 bit. Panjang datanya tuh. Jadi itu yang terjadi di hardware ya. Kita perlu tahu ya. Karena nanti bisa salah kalau kita tidak paham mengenai ini. Oke, ini kita close dulu ya. Oke. Tadi sampai sini, oke. Passing tipe data. Nah, ini ada banyak ya. Kalau di C# kan ada ini ya. Di parse tipe datanya kan. Ini kalau kita punya string, tidak bisa dibagi 2 kan. Data string sama dengan data string bagi 2 kan nggak bisa. Salah karena string tidak dapat aritmatika. Kemudian supaya dapat dijumlahkan, string itu diubah dulu. Menggunakan parse atau menggunakan try parse. Sehingga menjadi integer 32. Setelah jadi integer 32, maka dia bisa dibagi-bagi. Ya. Ada juga kemudian ya serial port dalam C# itu ada read byte, yaitu membaca 1 byte, read char membaca 1 karakter, read line membaca karakter sampai ketemu enter. Kemudian ada write juga, ada write byte, write char dan seterusnya. Tapi pada bab ini kita tidak membahas write ya, kita hanya membahas read saja. Mungkin yang ini nih, yang kita setelah bahas kan read line kan. Read line ini pasangannya kalau di Arduino print line, print ln itu. Yang boros itu ya. Ini pada Arduino nih ya. Jadi beda-beda nih, kalau print ini keluarnya ini, print ini keluarnya ini, print ini keluarnya ini, print ini keluarnya ini, seterusnya. Ada lagi write ini keluarnya apa, ini keluarnya apa. Ini kalau kita ketik ini, apa kira-kira yang muncul nih? Kita klik, kita perintah ini, serial write 0x30, 148, 100. Apa yang akan muncul dari Arduino IDE? Kita coba aja ya. Daripada penasaran. Pertama ini kita hapus dulu i-nya. Kita tidak gunakan. Nah, sekarang serial write 0x30. Kita di sini display sebagai unsigned integer 8. Oke. Sorry, ASCII aja. ANSI. Oke, dan uploading. Keluar angka 0. Kalau kita pilih 48, kita clear ya. Ini close dulu, jangan lupa. Upload. Oke, selesai, kita kirim.
Angka 0 juga yang keluar. Kalau kita pilih, kenapa angka 0 yang keluar ya? Karena 48, balik ke sini lagi ya. Memang ASCII ini harus kita sering tengok-tengok nih. Karena 48 itu karakter 0 kan, ya munculnya 0 ya. Atau heksanya 30 heksanya nih. Heksa ini kan simbolnya 0x. Heksa simbolnya 0x. Berarti 0x 30. Nih ya. Ini sama. Ini dengan ini kan sama. Kalau nggak percaya ya kita pakai kalkulator aja ya. Desimal 48 berapa heksanya? 30 kan ini heksanya. Kemudian kalau kita codingnya jadi 0, tapi kasih tanda petik. Nah, kalau kirim ini berarti dia mengirim 0, tapi dianggap bukan angka 0, dianggap karakter 0. Nah, kita uploading sampai dia done uploading, kita buka. Nah, ini keluar 0 juga. Ini bukan 0 biasa tapi karakter 0, ada tanda petiknya nih. Sebenarnya kalau kita kirim seperti ini angkanya ya sama kayak tadi 48 juga, atau heksanya pun 30 juga, 0x30. Karena karakter 0 itu heksanya 30 dan desimalnya 48. Bisa dipahami ya, antara yang terjadi secara elektrikal bit 10 itu dengan yang muncul di layar komputer itu memang kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan karena kita salah parsing datanya itu, salah menafsirkan datanya. Oke, kemudian bisa dipahami itu ya. Sekarang kita mendemokan parsing paket data. Nah, ini terjadi jika kita menerima data dari banyak sensor dan bagaimana kita memilah-milah, oh data ini sebetulnya untuk sensor yang A, sensor 1. Data yang ini sebetulnya untuk sensor 2. Nah, data yang itu untuk sensor 3 misalnya. Maka kita perlukan parsing paket data ini. Nah, ini contoh demonya ya. Demonya. Jadi bayangkan kalau sebuah komputer gitu. Ini saya gambarkan dulu ya pakai MS Paint. Misalnya kita ada punya komputer ya di sini ya. Kemudian di sini ada banyak sensor nih. Sensor 1, sensor 2, sensor 3. Kemudian kan dia akan terkirim ke satu jalur kan. Di sini kan. Kan kabelnya sama satu. Dia kan ngumpul sini kan. Nah, ke sini. Itu datanya kan yang muncul kan 2, 3, 4, 7, 4, 9, 7, 4, 0, 8, 1, 2, 7, 4 dan seterusnya. Yang muncul yang akan terkirim di sini nih. Yang masuk ke sini. Ini kita kan bingung kan, ini data yang sensor 1 yang mana nih? 2, 3, 4 sensor 1, 7, 4 sensor 2 kan kita nggak tahu. Cuma ngirim semuanya begitu. Ini kita bingung nih sensor yang 1 ngirim apa, sensor yang 2 ngirim apa, sensor 3 ngirim apa. Nah, salah satu triknya untuk parsing data ini adalah menambahkan kode di depannya. Misalnya, untuk data sensor 1 selalu diawali dengan tanda bintang. Untuk data sensor 2 selalu diawali dengan tanda pagar. Untuk sensor 3 selalu dibatasi dengan tanda persen. Nah, gitu. Itu triknya seperti itu ya. Kita mau demokan ya. Bersiap ya, buka komputernya. Kita demokan dalam bentuk C#. Ini tricky saja ya. Tricky, ada banyak trik-trik ya. Ya salah satunya ini lah bisa digunakan. Jadi ada tanda-tanda spesial di sini nih yang bukan angka. Gitu. Jadi kalau kita buka C# ya. Ini project. Ini kita parsing sensor ya. String. Ya.
Kita membuat ini dulu. Jangan lupa NIM-nya ya, nanti ini masuk praktikum ya, NIM-nya. Oke. Text box. Text box 1, karena akan ada banyak text box nanti kan di sini ya dinamainnya, jangan cuma pakai angka 1, 2, 3 gitu ya. Supaya mudah saja. Text box, misalnya text box apa namanya ya? Data lah ya, text box data, karena ada datanya. Kemudian ini kita buat seperti ini. Oke, 1, 2, 3. Ada lagi text box yang lain. Text box ini namanya text box sensor 1. Kemudian ini text box sensor 2. Kemudian ini text box sensor 3. Nanti dirapikan ya letak-letaknya. Kemudian label. Label mana label? Nah, ini. Ini sensor 1. Kemudian salah. Ini namanya tetap label 1 ya. Teksnya yang diganti. Sensor 1 ini diratain sama ini. Sensor 2 sensor 3. Oke, ini dijadikan sini. Ini biar rata dikit lah. Oke ya. Kemudian ada tombol 1, ini tombol parse. Button 1 aja kan, cuma ada 1 button ya, nggak usah di rename. Ini ganti parse. Ini parsing paket data dalam bentuk string ya. Paket data ada selain string ada banyak juga kan. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita klik ini double klik tadi ya, double klik, atau bisa juga pilih ini ya, pilih button klik ya. Boleh juga yang simple double klik sini. Kita membuat sebuah string namanya string data. Yaitu berupa text box data. Jadi text box data ini kita masukkan ke dalam variabel string dulu. Text data yang di sini nih yang masuk kita simpan ke dalam variabel string data ini. Oke, kemudian kita membuat satu variabel namanya sensor ke berapa? Sensor ke berapa gitu ya misalnya. Kita anggap aja 0 dulu. Nah, kemudian nanti kan ada data yang masuk ke sini ya. Data yang masuk ke sini kan ada, nanti kita ketik banyak hal kan, semua angka gitu-gitu kan. Terus ada ininya, ada persennya, ada bintangnya dan segala macam. Kita akan memeriksa karakter demi karakter ini. 6, kita cek 7, kita cek angka 5, cek angka 2 dan seterusnya sampai selesai. Kita memang memeriksa semua karakter satu demi satu. Semua karakter yang ada di string itu satu demi satu. Ya, caranya kita sudah belajar for each kan di pelajaran string dan pelajaran string dan itu ya, dan array ya. For each. Nah, karakter ya, karakter apa aja, karakter S, karakter E, karakter apa S, in, S di string data. Jadi kita cek semua karakter yang ada di ini, di S data ini nih. S data ini kan dari text box kan asalnya. Cek satu persatu. Jika karakter itu merupakan tanda bintang, tadi kan kita sepakat ya. Ini kalau satu ini aja, satu kutip aja. Jika karakter tersebut kan kita cek satu persatu karakter. Jika karakter yang kita cek itu merupakan tanda bintang, maka itu tandanya
sensor ke berapa? Yaitu sensor ke satu ya kan? Itu. Ini trikinya aja nih. Sama dengan 2 kali ya, jangan lupa nih. Nah, kemudian kita copy aja sini. Else if. Jika karakter yang kita cek itu merupakan tanda pagar, maka dia merupakan sensor data dari sensor kedua. Jadi kan sepakat ya, kalau sensor 2 tuh dimulai dengan tanda pagar. Nah, kalau data tersebut dimulai dengan tanda persen, maka dia merupakan sensor data dari sensor ketiga. Oke ya. Jika karakter yang kita cek itu bukan bintang, bukan pagar, bukan juga persen, maka makhluk apa ini gitu kan. Maka dia merupakan data sensor itu, ya kan. Ini kan nanti kan kita kan masukkan ini kan. Kan masukkan angka-angka di sini kan. Angka banyak gitu di sini. Atau kita cek di sini, lihat di sini aja deh. Kan ada bintang 2,34 pagar 8 itu kan. Kalau cek ini bintang, berarti data berikutnya adalah dari sensor 1 kan. Kemudian kita cek lagi 2. 2 ini bukan bintang, bukan pagar, bukan persen kan 2 ini. Ya berarti dia data gitu. Jadi kalau bukan bintang, bukan pagar, bukan persen, berarti dia akan data kan. Di sini. Maka ini berarti data gitu kan. Kalau masuk ke sini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, maka dia data. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya di data ini? Nah, jika tadi sensornya itu sensor keberapanya sama dengan 1, nah kan gitu kan. Jika status yang kita sedang cek ini dalam keadaan sensor keberapanya sama dengan 1, maka text box sensor 1 itu kita isi dengan karakter S itu. Kita tambahkan dengan karakter S tadi, tambah sama dengan ya, artinya text box yang ada itu sama dengan text box yang ada ditambah dengan karakter yang baru. Misalkan ini tadi kan 2,34. Ini kan 2,34 ya. Maka text box-nya kan menjadi 2,34 ya. Terus yang ada kan 2. Nanti berikutnya kan karakter yang dicek kan pertama 2, berikutnya titik, berikutnya 3, berikutnya 4. Maka text box yang ada ditambah dengan text box yang tambah dengan S yang baru. Gitu ya. Nah, kemudian tinggal ganti-ganti aja. Jika sensornya yang dibaca sensor 2, maka ya pasti di sini ganti aja yang kedua kan. Ini tambah else juga jangan lupa. Kemudian ini lagi kopas lagi. Jika ini 3, maka ini juga 3. Ya. Nah, kita cek ya. Kita running. Pertama pagar dulu lah, pagar 3,12. Kemudian bintang 24. Atau jangan gini lah, malah susah ya, yang gampang dulu. Misalkan pagarnya tadi sensor berapa? Sensor 2 kan ya. Nah, kalau bintang sensor 1 kan. Kalau persen sensor 3. Ini kita parse. Nah, ini semua kan. Kesaring semua tuh. Dia otomatis ini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Jadi setiap yang habis angka pagar, misalkan angka pagarnya 2,567 atau terus setelah angka bintang itu 4,56.
Atau karena ini karakter kan bisa apa saja kan, bisa huruf juga bisa. Ini sensor 3, nah misalnya, ini kita parse. Nah ini. Ini belum kita clear dulu ya, harusnya kita clear dulu nih. Ada ini dulu ya, setiap diklik, ini kita bersihkan dulu ininya ya. Kita clearkan dulu nih, text box. Sensor 1, teks sama dengan kosong gitu kan. Biar bisa berkali-kali pakainya. Ini sensor 2, kosong. Sensor 3 juga kosong. Kita running, ulang lagi jadinya tuh. Oke, dari step angka persen. Ini data sensor 3 ya kan. Ketemu angka, ketemu bintang. Ini dari sensor sensor lagi. Sensor, kalau bintang itu sensor 1 ya. Tuh. Terus kalau pagar, ya atau saya Batam gitu misalnya. Klik. Nah, perhatikan nih, setiap ada angka bintang, pasti masuknya ke sini. Setiap angka pagar, masuknya pasti ke sini, ke tengah, ke sensor 2. Setiap habis persen, ini masuknya ke 3. Gimana kalau ini kita hapus dulu ya. Hilangkan. Nah, ini kita ada angka, ada sesuatu yang tidak ada pendahulunya. Ini nih, KF ini. Ini kan di depannya tidak ada persen, tidak ada pagar, tidak ada bintang. Maka kalau kita parse, tidak muncul ini. Kan data ini data yang nggak jelas ini kan. Tidak didahului oleh persen, tidak didahului oleh pagar, tidak didahului oleh bintang. Gitu ya. Bisa dipahami? Mungkin itu saja demo yang sekarang ya. Tapi ada satu demo lagi nih. Ini kan hanya bohongan saja, datanya bohongan ya. Iya, datanya bohongan. Nah, kemudian kalau dalam dunia realnya, dia kan seperti ini nih. Di sini ada suhu, temperatur atau apa diakuisisi datanya oleh microcontroller 1. Nah, ada sinyal 2 berupa pH meter misalnya masuk ke microcontroller 2. Kemudian data 3 berupa angin misalnya, wind speed masuk ke sensor 3 dan seterusnya. Ini akan masuk ke microcontroller yang master. Dikumpulin datanya pakai wireless misalnya. Nah, kadang-kadang paket data itu bukan berupa string yang tadi, karena tadi saya udah jelaskan ya. Kalau kita pakai print ln itu borosnya minta ampun datanya. Sangat boros ya. Makanya kita kadang-kadang gunakan ini. Ada start byte, ada slave ID, ini ada ID-nya kan masing-masing kan, untuk menandakan bahwa data itu dari mana. Ada perintah, ada data, ada checksum. Checksum untuk nanti kita bahas di semester 2 ya. Untuk mengecek kebenaran satu data. Kemudian ada end. Nah, kita sering pakai internet kan ya. Dia pakai protokol TCP/IP. TCP/IP itu seperti ini. Jadi datanya tuh cuma di sini sebenarnya datanya. Tapi paketnya tuh panjang ya. Ada versinya, ada YAML-nya, type of service-nya, ada panjangnya dan segala macam. Nanti si internet, si penerima akan memparsing mana sih yang version, mana sih yang source port, mana sih destination port, mana sih yang checksum, mana sih urgent pointer. Baru dapat datanya. Jadi sangat boros memang. Oke, kita sudah membahas tentang ini ya, parsing itu mengurai, parsing artinya mengurai ya, secara singkatnya mengurai data. Kemudian parsing pada bab ini kita sudah belajar tentang parsing data pada Arduino dan parsing data pada Visual C#. Nah, kemudian kita juga telah membahas 2 contoh pada bab ini, contoh parsing tipe data dan juga parsing paket data. Contoh-contoh yang lain ada banyak di internet ya. Tapi bab ini karena waktunya singkat hanya bahas 2 contoh ini saja. Nah, kita akan mendemonstrasikan hal seperti tadi, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Itu datanya dari Arduino langsung.
Kita pasang ini, kemudian kita pasang rangkaian seperti ini. Jadi ada kemarin kan ada cuma ada satu potensiometer ya, yang ujung kiri ke 5 volt, ujung kanan ke ground. Kemudian yang tengah-tengahnya masuk ke kaki A0 di Arduino. Nah, sekarang kita tambahkan sensor lain, potensiometer lain, ada 2 jadinya, seperti ini gambarnya. Jadi ini masuk ke 5 volt juga, ini masuk ke ground juga, dan ini yang tengah-tengahnya masuk ke kaki A1. Kan ada A0, ada A1. Nah, kita akan demokan ini ya. Kalau mau dilihat rangkaiannya kira-kira seperti ini ya. Saya dipasang seperti ini. Oke. Jadi ada 2 potensiometer. Nah, sekarang kita coding Arduino-nya dulu ya. Arduino-nya seperti yang lalu. Jadi seperti ini saja, serial print LN ya, kita pakai print LN. Ini analog read. Untuk potensio 1 dia analog read-nya analog read 0 ya. Kan di kaki A0, berarti 0. Kemudian serial print di kaki A1, maka kliknya 1. Kita coding seperti ini, kemudian kita upload ya. Kemudian kita lihat di serial monitor, maka muncul seperti ini ya. Ini kalau sensor 1 sensor 1 saya naikkan. Seperti ini. Ini sensor 2 saya naikkan. Saya putar, saya naikkan nilainya. Akan jadi besar semua, kan maksimum 1023 ya. Nah, kemudian kalau data seperti ini kan si Sharp kan bingung ya, komputer bingung. Makanya kita perlu parsing itu. Nah, sebelum data 1 dikirimkan, data sensor 1 dikirimkan, kita mesti mengirimkan itu tanda apa kemarin, apa tadi itu? Bintang ya, bintang. Nah, sebelum sensor 2 dikirimkan, kita perlu mengirimkan tanda pagar ya. Tanda pagar saja kalau untuk kali ini. Karena cuma 2. Tanda lain bisa saja sih, mau tanda dolar, tanda persen, tanda apapun boleh, asal jangan ditafsirkan sebagai angka. Kalau kita bintang ini kita ganti titik, kan bahaya nanti, kan ada angka berupa titik kan nanti. Oke, kita jalankan. Oke, sudah upload. Kita lihat di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini kan, bintang 13 pagar. Nah, kalau saya otak-atik sensor 1 ya, saya turunkan nilainya. Perhatikan ini turun kan dia. Bintang 35 sekian, kemudian pagar dan sensor 2. Oke, ini dari Arduino sudah cukup. Sekarang kita masuk ke C Sharp-nya ya. Masuk ke C Sharp. Nah, C Sharp itu kan kita di pertemuan sebelumnya, kita telah membuat komunikasi serial ya di praktikum 9B. Maka buka kembali praktikum itu, di copy paste dulu ya foldernya, supaya file tidak rusak. Kemudian kita buka kembali yang kita kemarin pernah bikin nih. Jadi untuk membuat praktikum bab 10 ini memang harus pernah membuat sebelumnya praktikum 9B yaitu komunikasi serial. Nih ya, ini kita jalankan komunikasi yang pernah kita buat ya. Kita masukkan COM 4 kan di sini. Nah, kita akan lihat sini.
bintang, pagar, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini kita edit. Tapi sekali lagi ya di copy dulu foldernya ya, supaya tidak rusak nanti. Jadi file yang lama tetap lama, di copy, di paste. Nah, pada saat pastenya itu kita buka program ini kan, ada kan di sini. Kita buka. Klik yang ini ya, klik form CS, klik nanti keluar muncul ini. Oke, ini programnya kan kemarin ini ya. Nama port sudah open segala macam. Nah, kita edit di sininya nih. Di sininya kita edit. Oke. Nah, kita edit ini ya. Seperti algoritma tadi. Jika S data masuk sama dengan bintang, maka sensor keberapa sama dengan 1 ya. Ayo kita bikin bilangannya dulu di sini nih. Integer sensor ke berapa. Pertama 0 dulu ya, tidak dipilih dulu. Oke, sensor ke berapa. Oh, ini kenapa error nih? String dan char. Oh, setelah trim ya. Ini kita masukkan di bawah trim ya, karena trim itu kan membersihkan data yang masuk ya, dari white space, dari spasi, tab ya segala macam. Cuma sini nanti akan ada error di sini, karena dia tipenya string ya. Kalau tadi di demo sebelumnya kan di demonstrasi 1, ini berupa karakter. Nah, maka ini kita ganti string. Oke. Petik 2, ganti petik 2 ya. Jika sensor ke berapa? Sensor ke berapa? Maaf ya, jika ini bintang maka sensor ke berapa sama dengan 1. Else if. Copy lagi sini ya. Copy, paste. Jika pagar, maka sensornya 2. Ini seperti tadi ya. Kemudian jika bukan bintang, bukan pagar, maka ini kan angka kan berarti kan data. Maka kita bikin bilangan baru sini ya. String sensor 1. String sensor 2. Maka string sensor 1 sama dengan datanya ya, S data masuk. Ini kalau sensor keberapanya sama dengan 1. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi masukin sini. Ya. Salah. Nah, tapi jika sensor keberapanya sama dengan 2, maka data masuk tadi dimasukin ke sensor 2. Nah, kita cek dulu. Kalau dia bintang maka sensor keberapanya sama dengan 1. Kalau dia pagar maka sensor keberapanya sama dengan 2. Namun jika bukan bintang, bukan pagar, maka pastikan berupa data di sini ya. Nah, berupa data itu masukin ke data yang mana nih? Data sensor 1 atau sensor 2? Jika sensor keberapanya 1, maka dimasukkan ke dalam sensor 1.
Jika data keberapanya 2, sensor keberapanya 2, maka dimasukkan ke sensor 2. Ini ada if-nya kurang ya. Oke. Oke, kita ini. Nah, kemudian kita sudah bisa dapatkan data sensor 1 dan sensor 2. Nah, kita bikin ininya dong, bikin labelnya di sini ya, text box dan labelnya ya. Text box T. Oke. Ini text box sensor 1. Kemudian ada label sini. Ini kita tulis sensor 1. Ini kita copy, kita Ctrl V, paste ya. Ini ganti sensor 2. Ini ganti namanya menjadi sensor 2. Textbox sensor 2. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah simpan dulu. Kita lakukan adalah kita kembali ke sini lagi ya. Setelah ini sensor masuk, maka dia menjalankan metode tampilkan data. Berarti tampilkan data kan di sini ya. Maka kita tambahkan lagi text box sensor 1 dot text sama dengan S, bukan data masuk ya, S sensor 1. S sensor 2. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, kita akan jalankan program ini. COM4. Ini Arduino-nya masih nyala ya, tidak saya matikan. Oh, ini tidak masuk nih. Ada sensor 1 masuk, sensor 2 tidak masuk. Kenapa? Kita lihat ya. Oh, di sini pantesan ya. Lupa di copy paste, hati-hati nih, jangan lupa. Oke, kita masukkan. Nah, ini masukin ya. Ini kalau saya putar nih sensor 1. Saya putar, maka saya besarkan. Nah, jadi besar tuh kan nilainya. Nah, itu ya. Dengan sensor 2 saya coba kecilkan nilainya. Jadi kalau kita ke bawah lihat, sudah terpisahkan ya. Coba stop, start lagi. Oh, sensor 2 masih besar belum, putarnya belum nih. Nah, itu makin kecil sensor 2. Tapi kadang-kadang memang ada delay masuk ya, kalau programnya lambat. Ini kalau kita ingin monitor di Arduino, ini mesti stop dulu ya, stop. Kemudian di Arduino. Oke, kemudian kalau mau kembali lagi, coba kita ulang lagi ya.
Ini mungkin perlu ada tombol clear ya, seperti Arduino ya. Karena udah banyak datanya. Kita bikin tombol clear lah ya. Clear. Clear sini, button clear. Enter. Ini agaknya nih harus di bawah ini. Clear-nya di sini. Kalau ini diklik, double klik, maka ini kosong ya. Rest text box 1 kita kosongkan. Kalau double klik ini maka sama dengan kita kosongkan. Jadi bisa hilang itunya ya. Ini clear, hilangan, muncul lagi. Clear, hilang, muncul lagi. Oke. Oke, sampai situ bisa dipahami. Nanti tugasnya bikin ini ya, demonstrasi ini. Tugas teorinya ini saja, 3 saja. Nanti dikumpulkan seperti biasa ya, diupload ke Learning. Perhatikan juga tanggal deadline. Oke, terima kasih, nanti ditanyakan kalau ada yang kurang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.